Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wira Saputra dari Prodi Teknik Kelautan. Di sini saya akan membahas tentang mekanika gelombang air, yaitu saya akan melakukan tugas meresum dari Dr. Srin Vansan Chandrasekaran. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ada Types and Offshore Structure. Di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan, yaitu kekuatan gelombang, analisa gelombang acak dan desain gelombang tunggal, common wave theories, sea state, weather particle kinematics, current force atau keluar arus, marine growth, dan yang terakhir ada sea flood movement. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kekuatan gelombang, di mana tahap pertama dari ini adalah melihat perhitungan dari kondisi laut. Kemudian keadaan laut dihitung dengan idealisasi profil permukaan gelombang dan kinematik gelombang oleh teori yang tepat. Selanjutnya, penentuan kekuatan ini membutuhkan solusi dari dua masalah yang terpisah, walaupun kedua masalah tersebut saling berkaitan. Yang pertama yaitu perhitungan keadaan laut, dan yang kedua dengan memperkirakan kekuatan gelombang. Selanjutnya, yang kedua adalah perhitungan kekuatan gelombang pada anggota individu dan pada struktural total. Baiklah, untuk mengukur keadaan laut, kondisi gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu analisa gelombang acak dan desain gelombang tunggal. Gelombang acak, analisis statistik gelombang dilakukan berdasarkan diagram sebaran gelombang untuk lokasi platform lepas pantai. Pendekatan statistik dipilih untuk menganalisis kekuatan, kelelahan, dan respon dinamis dari platform lepas pantai. Dengan metode statistik, gaya maksimum massa struktur dihitung menggunakan teori gelombang linear, dan spektra gelombang didefinisikan untuk melakukan analisis dalam domain frekuensi, sedangkan spektrum gelombang digunakan untuk menghasilkan gelombang acak. Selanjutnya, gelombang tunggal, di mana gelombang tunggal ini merupakan gelombang reguler yang didesain dengan tinggi gelombang tertentu dan periode gelombang tertentu. Analisis statis ini sesuai ketika periode gelombang dominan jauh di atas periode struktur. Dan selanjutnya kita masuk ke materi common wave theories. Di sini ada beberapa teoris. Yang pertama yaitu teori tentang lapang linear, kemudian teori order kelima, kemudian teori gelombang soliter, kemudian ada teori konoidal, teori fungsi aliran, dan teori numerik Kapler. Baiklah, sekarang lihat di gambar itu adalah definisi of wave parameter, dan di sana ada huruf D, di mana situ melambangkan water depth atau kedalaman air, dan H itu wave height, ketinggian. Dan selanjutnya kita masuk ke materi sea state. Jadi di sini ada beberapa asumsi yang didasarkan pada teori ini, yaitu teori menggambarkan gelombang. Teori gelombang menggambarkan gelombang kinematika atau kecepatan dan percepatan partikel air berdasarkan teori potensialnya. Gelombang juga dapat diasumsikan sebagai jambul panjang dan memiliki puncak yang tinggi. Mereka dapat dikarakteristikkan oleh parameter yang berbeda dengan bidang dua dimensi. Di sini ada beberapa penjelasan tentang gelombang. Pertama, periode gelombang ini dilambangkan dengan huruf T, tinggi gelombang dilambangkan dengan huruf H, kedalaman air dilambangkan dengan D, jumlah gelombang huruf K, frekuensi lingkaran dilambangkan dengan W, dan frekuensi split dilambangkan dengan V. Kemudian ada weather particle kinematics, di mana gelombang permukaan laut ini dihasilkan di lokasi lepas pantai manapun yang terjadi oleh adanya tarikan angin di permukaan air, ketinggian permukaan laut, dan potensi kecepatan tidak memenuhi persamaan Laplace, tetapi memenuhi kondisi batas permukaan bebas dinamis, di mana teori Airy menyajikan teori gerak gelombang yang relatif sederhana, sehingga teori ini mempunyai rumus percepatan horizontal dan kecepatan horizontal, yang dimana untuk kecepatan horizontalnya dilambangkan dengan U, X, T. Dan rumusnya yaitu H cos HKI per 2 sin KD dikali cos KX min WT. Begitu juga dengan percepatan horizontal.
di mana kecepatan horizontal hampir sama rumusnya dengan kecepatan. Hanya saja di kecepatan cos itu diganti dengan sin, dan untuk U-nya diganti dengan V karena kecepatan dilambangkan dengan V. Kemudian teori Downson merealisasikan data gelombang permukaan kecepatan, dan tekanan air di bawah teori gelombang. Oleh karena itu, banyak situasi fisik teori linear bahkan dengan memodifikasi peregangan tidak memadai untuk menggambarkan partikel air kinematika sepenuhnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke current force atau kuat arus. Di sini ada tidal pasang surut, di mana pada desain anjungan lepas pantai efek arus superinforce pada gelombang diperhitungkan dengan menambahkan kecepatan fluida yang sesuai. Dan ada circulation atau sirkulasi dan storm generates current atau badai yang dihasilkan oleh arus. Selanjutnya kita masuk ke materi marine growth atau pertumbuhan laut, di mana pertumbuhan laut ini diakumulasikan pada anggota yang terendam, tergantung pada kondisi geografis tersebut. Ketebalan pertumbuhan laut di sini dapat mencapai 0,3 meter atau lebih, tergantung dari iklim geografis daerah tersebut. Efek utamanya adalah meningkatkan gaya gelombang tidak hanya di area yang terekspos, tetapi juga coefficient drag yang disebabkan oleh kekerasan permukaan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada seafloor movement atau pergerakan dasar laut. Pergerakan dasar laut yang disebabkan dari proses geologi aktif seperti gempa, tekanan gelombang storm, pengurangan tekanan di reservoir dan lain-lain. Kekuatan seperti itu ditentukan oleh Badan Geoteknis Penyelidikan. Dan beban yang dihasilkan oleh gerakan seperti itu mempengaruhi desain tumpukan pada jaket platform. Baiklah, sekian materi yang bisa saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.